Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul hudud wazani ala dzarbaini. Jadi sekarang menerangkan masalah kitab membahas tentang hudud atau had-had, batasan-batasan. Wazani ala dzarbaini. Orang yang zina itu dibagi menjadi dua ya. Muhsonin wa ghairi muhsonin. Jadi yang pertama itu adalah zina muhson dan zina ghairu muhson. Muhson itu adalah zina orang yang sudah pernah menikah. Jadi ketika sudah pernah menikah, walaupun istilahnya dia itu masih beristri atau tidak beristri, pokoknya pernah di dalam akad yang sah dan pernah dia itu dianggap nikah, pernah nikah, maka ketika melakukan zina dinamakan zina muhson. Yang ghairu muhson itu adalah orang yang belum pernah menikah, seperti zinanya anak laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Nah, kalau ada kasus yang laki-laki sudah menikah, yang perempuan belum menikah, berarti status dari laki-laki tersebut namanya muhson, yang belum menikah perempuan tadi itu namanya adalah ghairu muhson. Hukumnya beda. Kenapa beda? Karena memang seperti ini. Kalau muhson itu kenapa diberatkan? Nanti hukumannya sampai dirajam. Karena memang dia wis tahu rasane kelon kok malah kok cek zino. Ini kan ya lucu kan. Makanya di itu hukumnya harus dirajam. Tapi ini hukum Islam ya, hukum di mana di pemerintahan negara Islam. Kalau yang ada di Indonesia gimana? Ya nggak bisa ini. Kalau mungkin diterapkan, mungkin nggak seperti itu. Karena kalau sampai dirajam itu sampai mati. Kalisari tutup. Kalisari tutup pasti ya. Dan ketika dirajam tersebut harus di lapangan, harus di tempat umum. Ketika orang lewat harus melempari batu ke kepalanya. Dan orang yang zina muhson tadi itu dipendem sampai hanya kelihatan kepalanya saja ya, dihantemin dasnya sampai mati, muncrat kabeh sampai mati. Dan itu kalau hukum ini mungkin diindahkan, mungkin dilakukan di negara yang memang hukumnya semua mengadopsi hukum Islam ya. Insya Allah itu mungkin pelaku zina itu lebih jerak, wedi balik. Bukan karena hukum Islam itu kejam, bukan ya. Karena memang ini memang tatanan yang harus dipatuhi untuk menjaga hukum. Karena hari ini tuh banyak remaja-remaja sebelum dia menikah, bahkan dia sudah ada lampu hijau, sudah diterima lamarannya, tapi nara dijajal sih ora canom. Jadi ini modelnya dijajal sih, gitu, dijajal sih. Oh wes jelas wae, sok ben mau meteng-meteng anakku dhewe rumangsane. Padahal tidak seperti itu. Jadi ketika sampai meteng di luar nikah, dan di situ memang setelah beberapa bulan nanti baru dinikah. Kalau di dalam nikah tersebut, akad tersebut tidak ada mengandung 6 bulan. Dalam setelah akad tersebut ya, maka di situ tidak bisa intisab. Itu mazhab Syafi'i. Makanya mungkin karena zaman sekarang yang semakin lama semakin rusak dan pengaruh dari pergaulan, pengaruh dari HP, pengaruh dari TV dan seterusnya, dan tidak dilandasi dengan ilmu agama dan akhlak, jadinya sekarang itu rodok kasus seperti kecelakaan sebelum nikah itu wakeh. Wajar. Ya wajar Mas Toyo. Ning Maluku yo ngono. Nah, ini Surabaya piye Mas? Waduh, teman. Ini Cirebon piye, Dit? Banyak. Waduh. Temanku udah pada nikah. Apa? Temanku pada nikah. Pada nikah. Nikahnya karena kepeksa. Kepeksanya karena kecelakaan di luar nikah, sebelum nikah ya. Itu 2 lagi. 2. Wah, separah itu 2 itu. Gak pengen deh. Ya. Nah, itu sekarang itu seperti itu. Nah, makanya di sini itu ada pasal menerangkan masalah orang yang zina itu bagi menjadi 2, yaitu muhson dan ghairu muhson. Kalau muhson itu sudah pernah dia itu menikah di dalam nikah yang sah, yang ghairu muhson belum pernah menikah. Makanya ketika yang zina muhson ini hadnya yaitu dirajam sampai mati. Jadi tebusan itu diantemi waktu sampai mati. Kok kejaman Islam? Tidak. Ini bukan kejamnya Islam, tapi ini memang untuk menjaga hukum Islam biar tegak. Cara wong ngono, cara wong nglakoni diceri-ceri. Dan ini ketika dirajam, ini harus di lapangan dan memang dari komando imam yang Islam juga, dari pemimpin Islam. Jadi
kalau negara tersebut tidak negara Islam, ya nggak boleh lah. Sebenarnya di Indonesia ini ya nggak boleh, nggak bisa. Karena memang hukum diadopsi tidak seluruhan dari Islam, apalagi zina. Dan ghairu muson itu beda hadnya. Hadnya hanya dia itu dicambuk 100 kali. Nyambuknya pakai apa? Kalau dulu itu pakai pelepah rumah. Cambuk. Nah saya ini gue cemeti paling. Cemeti amar apa ini? Lah sapa iki jenenge musuhe mak lampir. Cemeti, pakai cemeti itu sampai 100 kali. Kalaupun di Aceh katanya kok ada terus dicambuk sampai berapa kali itu mungkin nggak sesuai dengan ini. Karena memang cemeti ini itu gede, cambuk itu gede. Bahkan itu ada ketika dicambuk sampai mati. Belum sampai 100 kali itu mati. Makanya ketika ghairu muson yang belum menikah ini kok dia melakukan zina, dia itu dicambuk 100 kali hukumannya ya. Terus diasingkan selama 1 tahun. Jaraknya yaitu masafatul qasr. Masafatul qasr itu berapa? Sekitar sini Surabaya. Kalau kilonya itu sekitar 85 kilo. Diasingkan maksudnya? Diasingkan ya pokoknya ojo sampai balik ning kono selama 1 tahun. Niku dua-duanya. Dua-duanya nih. Bukan dua-duanya, pokoknya yang ghairu muson. Kalau pelakunya sama-sama ghairu muson, belum pernah menikah sama sekali, nah itu ya dua-duanya harus diasingkan. Tapi diasingkan bukan di tempat yang sama, beda. Mengasingkan itu intinya dia itu dikapokno maksudnya. Yang kasih makan. Ya emang kita serah tuh dia. Wah, kerja terus tentoli terus. Ya kalau mungkin dibandani sama keluarganya nggak apa-apa Mas Toh. Yang penting dia itu tidak boleh kembali di rumahnya itu selama 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun boleh pulang. Intinya itu mengapok untuk membuat jera bagi pelaku ghairu muson. Nah itu bagaimana? Ya kalau memang itu negaranya aturannya seperti itu ya harus dilakukan. Dan itu harus dari komando pemerintah Islam. Kembali lagi di Indonesia ya mungkin nggak bisa ya. Karena beda. Nah, beda itu beda, tidak mengadopsi seperti orang zina itu tidak ada. Undang-undangnya ada gak? Gak ada ya. Kalaupun itu nanti kalau masuk istrinya orang sampai diselingkuhi, mungkin itu nantinya ada gak ya hukum tentang itu? Tentang umpama gondola bojone wong terus sampai dijima itu umpama. Ada gak undang-undang tentang Perselingkuhan. hukum perselingkuhan? Ada gak? Wonten paling. Wonten ya. Kalaupun ada nanti ya sesuai dengan aturan tersebut. Kapan cerai? Nah itu kalau di dalam Islam itu kalau memang benar-benar zina ya itu hukumannya harus seperti itu. Kalau ghairu muson ya seperti itu, kalau muson ya seperti tadi. Dan syarat-syarat daripada orang yang zina muson itu ada 4. Yang pertama adalah balik. Balik itu memang sudah mencapai dewasa ya balik. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan umur 9 tahun. Yang kedua adalah berakal. Berakal ya tidak orang gila, pokoknya dia itu bisa mikir. Normale wong lah. Normale wong dia normal memang dia itu bisa istilahnya itu ya ora gendeng, tidak gila. Yang kedua wal hurriyatu dan orang tersebut merdeka, bukan budak. Budak laki-laki atau perempuan sama. Pokoknya ini orang yang hurriyah, orang yang merdeka. Dan yang nomor 4 adalah adanya wati. Nah adanya wati tersebut itu kadarnya berapa ketika apa namanya itu ndase wong lanang jenenge apa jeneng langsung lupa saya. Mudzakkar salim. Namanya apa itu? Pokoknya kepalanya kelaminnya laki-laki itu ketika sudah dimasukkan itu namanya sudah zina. Walaupun belum diapa-apakan Mas. Walaupun belum dimaju mundurkan. Lah itu sudah dikatakan zina. Lah podo-podo kuwi ngono tak menisan lho, tak enak. Lah itu kadarnya seperti itu. Hasafah ya biasanya, hasafah. Kalau hasafahnya itu sudah dimasukkan sekadar dasnya itu, walaupun belum diapa-apakan pokoknya sudah dimasukkan, itu dinamakan sudah zina. Maka ketika seseorang itu sudah memasukkan hasafahnya atau dasnya, maka di situ sudah diwajibkan mandi besar, walaupun belum keluar Mas. Wajib deh. Kalau digesek-gesek. Apalagi kalau digesek-gesek, kamu pikirannya itu ya. Nanti minimal itu adalah dimasukkan hasafah. Kalau dimasukkan ke tangan gitu, itu masuk tangannya dimasukkan. ke
zina tangan itu loh. Maksudnya tidak dimasukkan di farjinya itu. Mboten senam 5 jari ya gitu. Senam 5 jari.